Itu saya sempat dapat piala dari Best Marketing Jawa Timur. Jadi paling sedikit itu 4 unit. Saya pernah punya prestasi itu sebulan saya bisa menjualkan 9 objek. Itu omsetnya kalau nggak salah aku 6,4 M kayaknya. Waktu 9 unit itu saya sudah bisa memiliki rumah yang saya kontrakan. Jadi saya juga bisa memiliki mobil dan itu nggak kredit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Masih bersama aku Yuri. Kali ini kita lagi ada di segmen Inspirasiku. Karena aku ditemani oleh seseorang yang sangat benar-benar akan menginspirasi kalian, dengan Mbak Vivi tentunya. Halo Mbak Vivi. Halo juga. Mungkin mau memperkenalkan diri dulu Mbak, dengan mungkin backgroundnya Mbak Vivi apa nih? Jadi perkenalkan, nama saya Evi, lebih familiar dipanggil Vivian untuk di profesi saya. Profesinya Mbak Vivi ya, lebih akrab dipanggil dengan Vivi. Untuk ini nih Mbak, latar belakang pendidikannya Mbak nih apa sih sebelum ada di bisnis ini? Saya lulusan bidan, jadi saya juga berprofesi sebagai bidan sampai saat ini. Cuman untuk di pekerjaan beda. Jadi dari bidan ke alih profesi gampangnya. Jadi lintas jurusan gitu ya Mbak ya? Iya benar. Untuk kesibukannya nih Mbak, sebelum ada di bisnis ini atau di bagian ini, Mbaknya ada kesibukan apa nih selain menjadi bidan? Menjadi bidan karena kalau kita menjadi bidan itu kita harus standby. Jadi kebetulan dulu itu saya berdinas di salah satu puskesmas di Jember, seperti itu. Berarti udah sempat menekuni, Iya. Iya benar-benar Buka praktek juga. buka praktek. Gitu. Oh, jadi Mbak Vivi ini sebelum ada di bisnis ini, jadi dia itu ada kerja di salah satu puskesmas yang ada di Jember dan sempat membuka praktek bidan juga guys. Jadi Mbak Vivi, kenapa sih kan udah bekerja sebagai bidan nih, untuk masyarakat umum mungkin bekerja sebagai bidan itu merupakan pekerjaan yang udah mapan, udah enak gitu. Kenapa sih kok lebih memilih di bisnis properti daripada bidan? Daripada bidan karena untuk finansial dulunya memang belum cukup ya untuk di satu sumber aja. Jadi memang salah satu juga ada kepentingan yang harus saya kerja double waktu itu. Berarti enggak apa ya, bukan meninggalkan bidan ya Mbak ya? Jadi Lebih dua, ke jalan dua. Lebih waktu ke itu. pekerja sampingan untuk tambahan ya Mbak benar. ya. Awal berbisnis properti itu sejak tahun berapa Mbak Vivi? Sekarang tepat di 8 tahun saya jadi agen properti tepatnya. Jadi sudah 8 tahun. 8 tahun. Selama 8 tahun itu masih juga bekerja sebagai bidan nggak sih Mbak? Kalau dulu 2 tahun pertama itu saya masih double job. Katakanlah di bidang jalan, saya sisa waktu yang lain saya gunakan untuk jualan properti kayak gitu. Karena dulunya memang ada hal yang waktu itu terus terang kita mau jual rumah orang tua saya. Makanya dari sana akhirnya saya memutuskan gimana caranya mencari uang cepat tapi halal. Jadi saya mencari pekerjaan tambahan, yaitu menjadi agen properti. Sebuah sejarah ya mungkin ya Mbak ya, Benar. dari bisnisnya Mbak Vivi sendiri. Untuk awal mulanya gimana sih Mbak, kok kepikiran mengambil bisnis properti ini? Berawal karena saya satu suka berdagang, basicnya itu. Jadi kenapa memilih properti kok nggak yang lain, karena saya yakin untuk mencari uang cepat itu saya yakin di sini tempatnya kayak gitu.
pastinya ya Mbak, kalau seseorang baru mau memulai suatu bisnis atau pekerjaan, butuh niat atau alasan untuk memantapkan diri nih. Alasan apa yang benar-benar ngebikin Mbak Vivi itu aku udah mantep mau membuka bisnis properti, mau di jalan bisnis properti ini? Alasan utamanya ya karena orang tua saya mau menjual rumah waktu itu. Karena kan kebetulan abah saya baru meninggal. Jadi ketika semua udah pada habis, bisa dikatakan dulu saya sempat bangkrut orang tua saya. Jadi saya tetap bersikuku untuk gimana caranya rumah kenangan orang tua saya nggak terjual. Maksudnya nggak sampai dijual. Nah dari sana saya mencoba nih di properti, kayaknya aku bisa cepet cari uang. Jadi aku pertama itu kayak ikut seminar, karena dari profesi bidan ke properti sangat jauh ya. Dan sangat nggak nyambung sekali. Iya, betul banget. Dan waktu itu saya juga nol banget tentang apa itu properti, apa yang harus dijual, ilmunya ya. Jadi saya sempat ikut seminar, terus ikut kayak acara-acara yang berkaitan dengan properti seperti itu. Kan tadi Mbak Vivi bilang nih, kalau misalnya di awal bisnis properti Mbak Vivi masih sempat menjadi bidan selama 2 tahun. Yeah. Jadi ada 2 pekerjaan nih. Double job. Gimana sih cara pembagian waktunya Mbak Vivi antara bidan dan bisnis properti? Ya, jadi dulu itu waktu saya dinas di salah satu puskesmas di Jember itu dari jam 7 sampai kurang lebih jam 3 paling sore. Dan kita ada shift juga, ada shift malam, pagi sama siang. Jadi ya ketika kita dinas pagi berarti saya bisa propertiannya sore. Lah kalau malam berarti saya propertian dari pagi. Saya mencari rumah-rumah yang dijual atau disewakan yang mana mau dan bisa titip ke saya gitu. Karena dari sana kan kalau misalkan terjual saya juga dapat income-nya dari sana seperti itu. Berarti cukup ini ya Mbak ya, apa namanya, tidak perlu menguras waktu untuk mengatur waktunya ya Mbak ya. Berarti ya karena fleksibel banget kalau di ya properti itu. Untuk suka dukanya nih Mbak, pastinya para pemirsa pengen tahu, karena awalnya Mbak Vivi ini seorang bidan yang menurut saya adalah pekerjaannya ya sudah, ini mencukupi gitu loh Mbak, dan impian para masyarakat. Tapi karena ada sedikit kekurangan, jadi Mbak Vivi memilih jalan untuk double job menjadi bisnis properti. Suka dukanya menjalani bisnis properti apa sih Mbak? Jadi kalau saya lebih banyak sukanya karena satu, pekerjaan ini memang sangat cocok dengan saya. Jadi seberat apapun tantangannya tetap enak gitu. Jadi kita bawanya happy aja, meskipun sebenarnya ribet banget antara kita mencari orang yang gimana caranya objek yang akan dijual atau disewa titip ke kita dan mempercayai kita, itu sangat sulit. Karena dari bidan ke properti hal yang sangat nggak nyambung, tapi gimana caranya saya membuat orang itu yakin dan percaya bahwasannya saya bisa membantu untuk yang menjual atau menyewakan kayak gitu. Berarti ini ya Mbak, lebih ke ilmu sosialisasi, sosialisasi dengan orang lainnya ya Mbak ya, harus ditekankan ya kalau bisnis properti. Kalau bidan mah cuman ya kita ketemu pasien. Jadi basicnya kalau bidan pelayanan. Kalau di properti itu lebih ke jasa kayak gitu. Jasa, dan ini ya Mbak ya, gimana caranya kita pinter-pinter merayu dan meyakinkan, bisa dipercaya, ya, betul banget gitu. Untuk cara promosinya nih Mbak, kan setiap manajemen atau setiap businesswoman juga mempunyai cara promosi untuk mempromosikan bisnisnya. Untuk Mbak Vivi sendiri nih, gimana cara mempromosikan properti yang dijual? Jadi kalau sekarang tuh lebih mudah dibanding dulunya. Kalau dulunya saya tuh lebih sering jemput bola ya, katakanlah saya mendatangi rumah-rumah yang ada plakat dijual atau disewakan. Jadi saya keliling, hari ini saya keliling Bumi Tegal Besar, daerah Tegal Besar misal. Hari ini di wilayah kampus itu saya keliling Mbak. Jadi nyari orang yang rumahnya ada plakat dijual disewakan. Nah nantinya kalau memang dia berkenan untuk saya jualkan atau saya sewakan, saya menawarkan lagi karena saya udah
di linknya lingkup bidan. Jadi awal itu saya menawarkan ya di link pekerjaan saya. Saya mulai memberitahu, katakanlah selain saya berprofesi sebagai bidan, saya juga menekuni profesi ya sebagai agen properti. Nah dari sana banyak yang tahu, akhirnya saya jualan pertama ya dari lingkup saya sendiri di profesi saya. Terus dari sana ya banyak yang tahu, akhirnya ternyata lebih ramai saya di properti seperti itu. Tapi ada keuntungan ya Mbak ya. Maksudnya ada keuntungan yang awalnya Mbak itu sebagai bidan sudah mempunyai circle lah ya, mempunyai circle dan mungkin ada pelanggan-pelanggan lah yang bisa ditawari. Bener. Cuman sebenarnya kan nggak boleh seperti itu Mbak. Kita kalau profesi bidan itu tanggung jawabnya lebih besar. Nah, ketika mengetahui bahwasannya saya sudah nggak satu dalam arti kata nggak hanya di bidan aja, dari sana udah mulai kelihatan kita kan kalau mau mengambil sesuatu langkah yang atau pekerjaan apapun itu, kalau dua-duanya diseriusin kayaknya susah. Satu, susah di waktu, terus kedua tanggung jawabnya agak lebih besar jadi ya? Udah agak tanggung jawabnya dibagi dua ya. Iya, jadi beda, jadi kayak kurang fokus gitu. Kalau saya dulu kurang fokus di profesi saya akhirnya, karena waktu saya lebih banyak fokus di yang jadi agen properti. Makanya akhirnya kita harus memilih jatuhnya. Karena hidup itu pilihan ya Mbak. Iya benar. Gimana prosesnya Mbak Vivi ini bisa membuat brand properti sendiri? Dulu saya awalnya itu dari ikut seminar mulai udah tahu apa itu properti dan apa aja di dalamnya. Lalu aku tuh bergabung dengan salah satu properti lokal, agen properti lokal, memang asli Jember kayak gitu. Terus untuk kedua saya mengikuti salah satu kantor properti juga, tapi basicnya dia franchise internasional juga yang pusatnya ada di Jakarta. Nah, dari sana saya mendapat banyak prestasi, piala ataupun piagam. Dari sana semakin memang balik lagi kalau kita pekerjaan jasa itu memang yang kita jual ya kepercayaan. Gimana caranya customer tetap dan continue ke kita kayak gitu. Jadi dari prestasi, pernah aku juga masuk koran Jawa Pos, jadi masuk koran tuh kalau nggak salah 5 kali. Jadi dari sana lingku bukan hanya Jember, dari pas aku masuk di koran lingku banyak dari luar kota, akhirnya bahkan ada yang dari luar pulau seperti itu. Berarti sudah mempunyai apa ya Mbak ya, banyak. Ya, jadi kita memang udah punya ini sendiri bukan hanya kita menjual omongan saja, tapi tanda kutip aku bisa membuktikan ya, kepercayaan yang dijaga ya Mbak ya. Untuk alasan Mbak Vivi sendiri Mbak, kan saya yakin itu membuka brand properti sendiri sampai harus keluar dari agensi yang sebelumnya. Pertimbangan Mbak Vivi apa sih kok sampai seyakin itu? Karena saya suka tantangan. Karena saya yakin, saya selalu percaya kepada diri saya sendiri. Bukan kita takabur ya, tapi ketika saya yakin dan saya bisa, ya itu harus kita laksanakan. Kita harus konsisten di sana. Jadi sebenarnya takut atau enggak, pede atau enggak, dengan banyaknya brand-brand kompetitor yang baru ataupun lama yang masuk ke Jember, itu nggak menjadi alasan aku pribadi untuk tidak berkembang seperti itu. Karena kalau misalnya kita berbisnis ya Mbak ya, kalau kita nggak berani mengambil satu tindakan yang bisa berefek lebih besar ke kita, bakal stuck ya, di tempat di gitu loh. Aja, iya betul banget, betul banget. Untuk Vivian Real Estate sendiri Mbak, udah ada berapa agen sih dari Vivian Real Estate sendiri? Jadi kebetulan saya per Januari untuk dari yang keluar dari kantor saya yang lama, di sana saya memulai dari nol semuanya, dan di sini saya lebih suka dikatakan saya membina tim, karena saya nggak mau ada kayak ini agen, ini siapa atau siapa, kayak ada Mbak, kayak ada perbedaan gitu. Saya maunya ayo kita sukses bareng. Jadi
Untuk saat ini kurang lebih ya yang menjadi tim saya, entah itu di freelance atau yang kita kerja sama partner, itu kurang lebih ada di 30-an. 30 atau 35. 30 atau sampai 35 agen ya Mbak orang. Ya. Untuk Mbak Vivi sendiri membangun sebuah agen sendiri nih ya Mbak ya, membangun sebuah brand dan tim sendiri kan memerlukan suatu ilmu leadership sih sebenarnya ya Mbak ya, untuk membimbing para tim-timnya Mbak Vivi sendiri nih. Ada kesulitan dan kendala nggak sih Mbak? Banyak. Jadi banyaknya karena satu, saya kurang bisa membagi waktu antara saya sendiri juga customer yang tiap harinya bertemu dengan saya. Jadi saya membagi untuk survei, untuk orang yang mau menitipkan itu saya handle sendiri. Karena mungkin udah kayak katakanlah jualan saya jalan sendiri jatuhnya, karena dari 8 tahun perjuangan saya ya puncaknya saat ini katakanlah udah gak sesulit kayak dulu. Sekarang malah orang yang nyari kita, Mbak Vivi mau titip ini kayak gitu. Kalau dulu kan masih saya jemput bola, kalau sekarang lebih orang yang mencari seperti itu Mbak. Jadi buat para pemirsa ini benar-benar kayak suatu pelajaran ya Mbak ya. Mbak Vivi bisa sesukses ini tuh berawal dari Mbak Vivi yang harus menjemput bola dulu, sampai sekarang di titik malah orang-orang yang mencari Mbak Vivi untuk minta tolong jualin atau disewakan. Jadi jangan malu untuk berproses ya Mbak ya, karena Mbak Vivi aja butuh 8 tahun buat ada di titik seperti ini, sesukses sekarang. Jadi buat kalian yang baru memulai mungkin ya, baru ingin memulai atau berniat, harus semangat dan pasti ada kesulitan ya Mbak ya, pasti ada kesulitan. Banyak banget bahkan ya. Banyak banget kesulitan ya, emang harus dijalani step by stepnya gitu ya Mbak Vivi. Kurangi mengeluh, intinya itu. Jangan mengeluh, sambat. Ya betul banget. Untuk 1 bulan sendiri nih Mbak, rata-rata Mbak Vivi bisa closingan sampai berapa unit sih Mbak? Kalau untuk pribadi saya bisa menjualkan objek ini paling sedikit itu 4 unit. Saya pernah punya prestasi itu sebulan saya bisa menjualkan 9 objek dengan omset yang ya katakanlah di luar nalar saya juga, tapi itu benar terjadi. Waktu sampai dulu itu saya sempat dapat piala dari Best Marketing Jawa Timur. Jadi banyak sih Mbak untuk piala saya Best Marketing Jawa Timur. Saya untuk Indonesia saya juga masuk kategori kayak gitu. Jadi bukan membawa nama Jember, tapi bisa dikatakan ini orang Jember yang bisa terlihat di bahkan di Indonesia ya Mbak, bukan di Jawa Timur aja. Di Indonesia pernah masuk di kategori Best Marketing juga kayak gitu. Apa ya Mbak ya, menurutku terkesima banget karena dari 8 tahun ya Mbak ya, bukan waktu yang sebentar untuk bukan waktu. Jadi ada memang ada perlu nilai yang harus kita bayar untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Bukan hanya yang kita inginkan sebenarnya sih, kayak Mbak Vivi kan seperti tadi bilang 9 unit sebulan. Di luar benar-benar di luar ekspektasinya banget. Jadi kayaknya mungkin nggak ya, sedangkan kan waktu itu 1 objek aja udah, misalkan waktu itu omsetnya kalau nggak salah aku 6,4 M kayaknya waktu 9 unit itu. Karena kan gabungan Mbak, jualnya ada yang ratusan, ada yang M kayak gitu. Jadi kan kalau rumah misalkan harga 1,3, nanti itu digabung kita global omsetnya berapa 1 bulan seperti itu. Nggak shock gitu Mbak? Kaget sih kok bisa ya, tapi balik lagi karena aku tipikalnya orang yang nggak pernah mau mengeluh. Aku tetap mengejar dan nggak pernah puas. Meskipun udah kok bisa ya 9, tapi itu jalan dengan sendirinya dan aku nggak puas, masih ingin terus mengeksplor, bisa nggak ya kalau 9 tembus 10, tembus 11 seperti itu. Pastinya setelah 9 pasti ada goals lain yang ingin dicapai oleh Mbak Vivi ya Mbak ya. Dan pasti sangat bersyukur ya Mbak ya. Pasti. Sangat nggak nyangka, shock juga ya Mbak ya mendapatkan 9 unit. Dan yang paling sangat bangga pada diriku sendiri ketika rumah orang tuaku akhirnya nggak jadi dijual kayak gitu. Karena sebenarnya tujuan utamanya berbisnis properti itu
karena rumah orang tua Mbak Saya Vivi ini ingin mau membahagiakan orang tua dan dijual. jangan sampai terjual kayak. Jangan sampai terjual. Berawal dari sana sampai di titik yang sekarang bener-bener di luar ekspektasi, sampai keluar ya. Saya Iya, sampai ikut rumah orang tua saya nggak jadi Nggak jadi dijual, dijual saya ya. bangganya di sana karena memang rumah itu apa penuh kenangan ya Mbak kenangan ya. saya dengan almarhum ayah. Untuk kantornya Vivian Real Estate sendiri nih Mbak, berlokasi di mana sih? Mungkin ada pemirsa yang lagi nonton mau entah berkonsultasi atau ingin bekerja sama dengan Mbak Vivi atau menjadi agennya bahkan. Iya. Jadi mungkin kalau untuk kantor memang kan saya ini untuk terjun menjadi independent agent ya, katakanlah saya mendirikan brand saya sendiri dengan nama saya. Jadi memang semua ada step yang harus saya lalui. Jadi untuk saat ini kantor saya berada di rumah saya induk, rumah saya di daerah Gebang sana, karena memang ada legalitas yang harus kita penuhi dulu untuk kita mau buka suatu agensi yang memang benar-benar udah ada izinnya gitu loh Mbak. Jadi sekarang saya fokus ke perizinan dulu karena memang kita nggak bisa langsung kalau untuk jualan udah jalan dengan sendirinya. Cuman kalau untuk kita lebih luas ya lingkupnya itu ada memang legalitas yang harus kita urus dulu. Sekarang lagi proses sih. Butuh proses lagi ya Mbak ya. Karena memang kita dari nol dan saya di sini ya dari memutar komisi yang saya dapat income tiap bulan saya putar lagi kayak gitu untuk ngurusin ya banyak hal yang harus dipersiapkan sih kalau kita untuk mau buka kantor. Terus terang untuk saat ini kantor saya berada di rumah saya sendiri. Untuk di kantornya nih ya di rumah Mbak Vivi sendiri ada beberapa karyawan sih Mbak yang kerja di sana. Aku belum buka, maksudnya resminya gitu belum. Jadi memang aku sih nggak terlalu katakanlah terlalu menggebu-gebu untuk buka kantor sebenarnya karena apa basicnya di kita kan di lapangan. Cuman untuk kayak manajemen sendiri udah ada di dalam karena nanti aku ingin memprepare semuanya itu sangat detail. Inginnya nanti ketika aku sudah benar-benar bisa membuka atau menyewa satu ruko dan kita membuka secara resmi kan, kalau kayak gitu kan harus sama perizinannya Mbak, bukan kita hanya sekedar buka kayak aja gitu ya. Karena kan di properti ini kita kerjanya jasanya tempo lama, jangka panjang. Jadi makanya saya nggak mau terburu-buru ya, adanya sekarang ya itu yang saya jalani dulu. Kata Mbak Vivi bilang ada, meskipun nggak ada karyawan, ada lah manajemen yang mengatur. Ada berapa orang sih Mbak kira-kira? Kalau orang yang ikut sama saya yang memang tiap bulannya ini ya itu ada 4 orang. Jadi ada yang mengurusi kayak digital marketing, kayak siapa yang pasang banner, karena memang banyak objek yang nggak bisa aku lakukan sendiri itu nggak bisa. Karena Mbak Vivi udah ada di titik ini. Bisa dibilang orang sukses ya Mbak ya? Belum. Menurut saya belum. Menurut Mbak Vivi belum, tapi menurut kita ya guys ya. Menurut saya sudah ya Mbak ya. Berapa sih omset rata-rata Mbak Vivi setiap bulannya? Kalau omset, jadi kalau omset kayak saya kurang pede untuk menyebutkan di sini. Cuman dari saya bekerja bekerja di agen properti ini saya sudah bisa memiliki rumah yang saya kontrakkan. Dan dulunya dari saya naik sepeda motor waktu awal sekali meniti di dunia ini, di dunia properti khususnya, saya pakai waktu itu sepeda motor. Terus saya balik lagi, saya ingin lebih enak kalau kerja. Waktu itu saya pernah ngambil kredit mobil, memberanikan diri. Cuman sampai lebih jauh gimana caranya saya nggak kredit. Jadi kan kita hidup tuh harus lebih baik lebih baik. Jadi akhirnya alhamdulillah saya bersyukur sekali untuk udah bebas finansial. Jadi saya juga bisa memiliki mobil dan itu nggak kredit lagi meskipun ala kadarnya, karena saya bukan tipikal orang yang suka untuk diinvestkan ke barang yang seperti itu. Saya mending karena saya kerjanya di properti lebih tahu, maksudnya saya tahu banget nih kalau invest di properti seperti apa. Makanya saya putar lagi komisi yang saya dapat
untuk membahagiakan orang tua pastinya, terus untuk saya investkan untuk dikontrakkan lagi di daerah kampus juga. Daerah jadi kampus. enak. Sebenarnya enak ya Mbak ya, kalau misalnya kita mempunyai uang, mungkin ya uang lebih atau yang dari hasil yang sudah kita dapatkan diinvestkan ke properti. Iya. Karena menurut saya lebih ini ya, beli rumah terus dikos. Iya, dibuat dikontrakan, kita kontrakan, dapat income dari bener, atau passive dibuat income-nya kos-kosan di gitu ya sana. Mbak Iya, ya, bener. bener-bener. Kalau saya sih lebih kontrakan sih Mbak, dua-duanya saya kontrakan. Dua-duanya dikontrakan. Jadi ada pemasukan lah, passive income Iya, di luar pastilah. kerjaan saya kayak gitu. Dan itu merupakan suatu hal yang pasti ya Mbak ya, Iya. setiap tahun atau setiap bulan. Iya, tiap tahun kalau Setiap tahun kontrakan ada tiap pemasukan bulan. ya. Tiap tahun. Mbak Vivi kan sekarang udah mempunyai banyak relasi, banyak ini ya Mbak ya, banyak orang yang udah continue kembali ke Mbak Vivi. Gimana sih cara membagi waktu Mbak Vivi antara keluarga dan bisnis Mbak Vivi? Keluar terus terang untuk saya memang balik lagi di luar nalar ya, di luar pemikiran saya sampai di titik ini yang sangat-sangat membuat saya sendiri sangat bersyukur, karena dengan beraninya saya untuk membuka brand saya sendiri untuk jadi independent agent di Jember. Dari sana keberkahan terus bertambah, dan bukannya semakin sedikit, saya semakin banyak yang sampai saya sendiri sampai sering pulang malam. Cuman untuk keluarga sih memahami, karena balik lagi ada usaha yang harus aku bayar, karena hasil yang aku inginkan juga besar. Ya, Makanya saya juga bukan sebenarnya nggak mau, cuman itu harus terjadi. Kita harus merelakan, kita jarang kumpul keluarga. Saya kan kalau Jumat itu libur, tapi kalau Minggu saya tetap kerja kayak gitu. Jadi waktunya ya mungkin pas hari Jumat Pas itu hari aja kayak gitu. Karena kalau jadwal sih kadang saya pernah kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu full muter aja untuk properti ya. Mana ada orang janjian survei, ada orang janjian mau nitip rumah, dan aku nggak ngerasa capek karena balik lagi aku suka gitu ya. Karena pekerjaan yang kita jalani itu kadang merupakan sebenarnya ya guys ya, kita tuh bekerja ya Mbak ya, terutama bekerja kalau di bidang yang kita senangi itu lebih enak aja ngejalaninnya gitu. Passionnya dapat soalnya. Beda cerita dengan kita dipaksa, disuruh disuruh kerja. Mungkin ada nih dari kalian yang nggak pengen jadi dokter tapi dipaksa nih buat jadi dokter, kerjanya ya udah kayak berat aja mau ngejalaninnya ya Mbak ya. Lebih enak kerja di yang di bagian yang ya udah yang kita senangi, karena kita ngerasa ya udah ini hal yang aku senangi, ya fine aja ya, happy aja kerja. Seneng banget ya. Iya, lebih nggak ada beban ya Mbak ya. Ya udah aku senang kerja di sini. Dulu saya bahkan dari kuliah tuh memang sudah suka jualan. Dulu ketika teman-teman kuliah bawa tas bagus-bagus, saya bawa kresek merah. Saya waktu itu jualan kerupuk. Saya nggak pernah malu karena tuh saya tuh seneng Rp1.000 tapi aku dapat sendiri, bukan dari orang tua. Terus saya jualan pulsa. Jadi apa ya, orang minta transferin pulsa, nanti bayarnya pagi. Jadi terkenalnya dulu saya waktu di kampus saya ya memang saya berdagang, nggak bawa tas bagus, bawanya kresek karena apa, isi jualan saya kayak gitu. Tapi kita sama loh Mbak. Oh gitu. Kalau saya tuh dari SMA senang kayak berjualan gitu ya. Menurut saya ya bener kata Mbak Vivi, ya Mbak, orang lain mungkin ya yang lebih keadaannya lebih mapan dari kita, keluarganya lebih berada daripada kita, sedangkan kita menghasilkan uang dari kerja sendiri, terus bisa mungkin sedikit meluangkan uang untuk dikasih ke orang tua tuh kayak bangganya itu ya, minta ampun banget ya, seneng banget. Bisa beli barang sendiri juga, nggak sedih, lebih apa ya Mbak, mengurangi beban dari orang tua sedikit itu kayak senengnya itu kayak lebih berlipat gitu loh Mbak. Orang tua mungkin katakanlah berada, cuman saya nggak pernah bangga kalau saya bukan bisa membuktikan saya bisa membahagiakan orang tua. Untuk ini Mbak, keluarga kan waktunya cuma di hari Jumat aja nih. Karena nggak sih dari keluarga Mbak Vivi kayak kenapa sih kok gini sering terutama anak saya. Jadi kan kebetulan saya sudah punya 2 orang anak.
anak dan laki-laki semua. Jadi cuman ya gimana saya menjelaskan bahwasannya bukan saya nggak ada waktu untuk keluarga, tapi di sini saya berjuang untuk keluarga. Jadi akhirnya mengerti, karena kalau dulu lebih banyak komplainnya, kenapa kok di rumahnya standby-nya cuma hari Jumat. Hari Jumat pun saya masih ada kegiatan baksos. Jadi mungkin dari Jumat itu hanya sore ke malam aja saya yang full di rumah kayak gitu. Ya emang berat sih. Untuk sukses emang banyak hal yang perlu dikorbankan juga, harus kita bayar ya, apa ya, seperti itu bener, salah satunya. Siapa yang nggak mau kumpul sama keluarga terus, apalagi sih. Aku udah punya anak dua. Betul banget sih Mbak. Ini udah termasuk yang waktu yang lama ya guys, 8 tahun 8 tahun menjalani bisnis properti. Pasti ada keadaan-keadaan atau titik terendah Mbak Vivi menjalani bisnis ini, entah itu dalam keadaan kesulitan atau ada hambatan-hambatan. Ada gak sih? Gimana sih ceritanya? Tapi Mbak jangan dijawab dulu, karena kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mbak Vivi di episode yang kedua. Tapi sebelum kita membahas episode yang kedua, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. See you di episode yang kedua. Perjuangan seperti itulah yang memang dari bawah, tapi sampai saat ini berkesan banget. Karena ya umi saya juga support. Waktu itu kita berdua pakai motor kayak gitu. Aku tuh pingin bisa berangkat ke Tanah Suci dengan ibu. Jadi minimal kurangi mengeluh, terus berusaha agar kita tuh kalau terbentur akhirnya kita terbentuk. Intinya jangan pernah mengeluh, tak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Ya, gitu aja.